Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to our English lesson, and in this occasion we will still be talking about narrative text. The last two meetings we have discussed one of the language features of narrative text, that is uh, simple past tense. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya, dua kali pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas tentang salah satu ciri kebahasaan atau unsur kebahasaan dari teks naratif, yaitu penggunaan simple past tense. Nah, pada kesempatan kali ini, we will discuss the examples of narrative text. Ya, jadi kita akan pelajari contoh-contoh dari teks naratif. Seperti kalian ketahui sebelumnya, bahwa teks naratif itu ada beberapa macam. For example, legends, ya, untuk legenda ini ada Sangkuriang atau legenda Tangkuban Perahu, ini dalam bahasa Indonesia, ya, dalam cerita bahasa Indonesia. Kemudian ada Roro Jonggrang, ini juga cerita dalam negeri atau cerita lokal. Kemudian ada Lektoba, ini contoh-contoh dari legends, legenda. Jadi cerita yang biasanya dikaitkan dengan asal-usul suatu tempat atau suatu benda. Kemudian ada fables, yang kalian tahu itu adalah cerita tentang binatang, karakter atau tokohnya adalah binatang. Kemudian folk tales atau folklores, ini cerita rakyat yang beredar dari mulut ke mulut, seperti Story of Malin Kundang, ada Golden Cucumber atau Timun Emas, kemudian ada Alibaba, ini yang cerita dari Timur Tengah. Kemudian ada fairy tales, ini contohnya yang dari luar negeri, itu ada Cinderella atau Snow White. Nah, sesuai dengan materi yang dari pusat, penyesuaian dengan kondisi pandemi ini, ada beberapa materi yang disederhanakan. Salah satunya adalah narrative text. Kita khusus akan membahas teks yang keempat, yaitu fairy tales. Nah, sekarang kita lihat contoh dari narrative text yang berupa fairy tales. Nah, kita lihat The Story of Tulip, ya, tulip flower. Ini paragraph 1, and then paragraph 2, paragraph 3, and paragraph 4, ya, short story of tulip flower, terdiri dari 4 paragraf. Nah, sekarang kita lihat teks ini dengan cermat. Seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa teks naratif memang banyak menggunakan simple past tense, yang salah satu ciri dari simple past tense adalah penggunaan dari verb to atau penggunaan dari bentuk kedua, ya, yang berupa to be, yaitu was dan were. Nah, kita lihat pada teks ini yang dicetak biru, ya, atau yang berwarna biru ini adalah kata-kata kerja yang sudah dalam bentuk kedua atau verb to. Pada contoh yang paragraph 1 di sini ada lived, ada loved, ada built, ya. Kemudian ada made di paragraf kedua, ada made, ada spent, ada slept, kemudian to be-nya ada was, ada were, ini yang berwarna hijau, ada came. Kemudian paragraf 4 ada slept, ada found, ada walk, ada heard. Nah, saya yakin banyak di antara kata-kata yang tercetak biru ini yang kalian sudah tahu artinya. Kemudian kita lihat detail paragraf 1, ya. Kita tahu bahwa bagian dari teks naratif atau unsur kebahasaan, bukan unsur kebahasaan, tapi struktur teksnya, ya, atau struktur generiknya itu, yang pertama kan ada orientation yang berisi tentang siapa
kemudian kapan ya. Biasanya siapa pelakunya, kemudian kapan atau di mana ya. Kapan dan di mana. Nah, kita lihat di sini untuk kapan ya. Kapan, di mana, dan siapa ini sudah tertera pada paragraf 1. Nah, untuk kapannya ada once upon a time, suatu ketika ya, karena ini memang hanya dongeng sehingga waktunya tidak tertentu. Dan tempatnya di mana? Yaitu in a small village ya, di desa kecil near the forest. Di desa kecil di dekat hutan. There was a kind-hearted old lady. Nah, siapanya di sini kan old lady ya, yang merupakan karakter utamanya seorang wanita tua who lived in a small house, di sebuah rumah kecil. Jadi bagian ini yang digarisbawahi ini dalam teks naratif merupakan orientation-nya ya, orientation, bagian yang mengenalkan siapa tokoh utamanya, tempatnya di mana, waktunya kapan. Kemudian kita lihat bagian yang kedua, yang mana itu bagian kedua kan yang berupa complication, bagian di mana pelaku atau tokoh itu mendapatkan masalah. Nah, kita lihat tadi di paragraf 1, kita cermati lagi di sini. Intinya ada seorang wanita tua yang tinggal di sebuah desa dekat hutan, di mana the old woman, wanita itu sangat mencintai kebun atau tamannya, dan salah satu bunga yang she always love, yang dia selalu cintai adalah bunga tulip. Because of it, she built a small garden. Ya. Kemudian paragraf 2. Ya, jadi ini adalah orientation. Paragraf 2 ada di sini yang digarisbawahi ini ya. But there was something strange. Nah, di sini mulai ada sesuatu yang janggal ya. But there was something strange. Di sini ada sesuatu yang aneh ya. Because unlike usual, she heard a sound from the garden. Nah, ini sudah mulai ada sesuatu yang apa ya, masalah bagi si pelaku ya, walaupun masalah itu tidak harus selalu masalah yang sangat besar ya. Sesuatu yang aneh ini tentu saja kan membuat orang penasaran ada apa. Nah, ini bisa merupakan complication dari cerita ini, karena ini memang cerita yang tidak terlalu rumit, cerita yang simple, sehingga hanya melihat sesuatu yang aneh ini sudah merupakan sesuatu yang menjadi komplikasi bagi si pelaku. Nah, jadi bagian ini ketika dia merasa ada sesuatu yang aneh, maka karena dia mendengar, she heard a sound, dia mendengar suara dari taman itu, sesuatu yang aneh. Bagian ini merupakan complication. Nah, bagian berikutnya mana? Kita lihat bagian berikutnya kan namanya resolution. Bagian di mana masalah itu terjawab atau terpecahkan. Ya. Dan terpecahkan atau terjawab ini seperti kalian tahu, ada yang happy ending, ada yang sad ending. Bahkan ada cerita-cerita yang mengambang, artinya si penulis cerita tidak memberikan ending yang jelas dan membiarkan pembaca untuk berimajinasi tentang apa akhir dari cerita tersebut. Nah, dalam cerita ini kita lihat yang digarisbawahi ini, she walked along the garden, ya, dia berjalan dengan tenang, dengan hati-hati, dan dia terkejut karena dia melihat di taman itu dia menemukan a little fairy mother. Ya, dia melihat seorang ibu peri, ya, seorang ibu peri yang rocking and crooning, ya, yang menggoyang-goyangkan dan crooning the tulip flower like a cradle. Jadi menggoyang-goyangkan dan sambil bernyanyi, ya, menggoyangkan bunga tulip sambil bernyanyi. Jadi bunga tulip itu digoyang-goyangkan seolah-olah seperti cradle. Cradle itu kan gendongan, apa itu, maaf, gantungan untuk menidurkan bayi itu ya. Gantungan untuk menidurkan bayi yang biasa digoyang-goyangkan. Nah, di sini
merupakan ending dari bukan ending ya, resolusi terhadap komplikasi tadi. Terjawab rasa penasaran dari si ibu tadi. Kok ada suara aneh? Oh, ternyata suara aneh itu berasal dari seorang ibu peri yang sedang meninabubukan ya. There was a little fairy baby. Jadi seorang ibu peri sedang meninabubukan anaknya yang juga peri, yang dia ada di the tulip cup ya, karena memang bentuk bunga tulip itu kan seperti cangkir ya yang menghadap ke atas, macam cangkir atau tempat minum. Jadi di atas bunga itu ternyata terbaring si bayi dari peri tadi. Nah, kemudian si paragraf 4 ya, si wanita tua tadi berjalan kembali ke rumahnya. From that moment, sejak peristiwa itu, she never picked. Ya, dia tidak pernah memetik bunga tulip. She did not allow other people. Dia tidak mengizinkan orang lain untuk menyentuh bunga-bunga yang dia sayangi itu. Nah, itu akhir dari cerita itu. Sangat simpel ya ceritanya. Walaupun simpel, ini sudah memenuhi kriteria sebagai teks naratif karena ada orientation, ada complication, walaupun bukan permasalahan yang besar, dan ada resolutionnya. Dan juga sudah menggunakan bentuk-bentuk past tense. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh soal dari teks ini untuk menguji pemahaman kita tentang sebuah teks naratif. Ya, jadi ini resolusinya tadi ya. Kemudian kita lihat question 1. What is the text about? Nah, seperti kalian tahu ini adalah teks yang menanyakan gambaran umum. Biasanya kalau ada judulnya ini akan lebih mudah kita menjawabnya. Kalau tidak ada judul, ini kita memang harus butuh waktu lebih lama untuk menjawabnya, karena kita harus membaca secara keseluruhan untuk menyimpulkan tentang apa isi dari teks tersebut. Nah, kalau kita lihat cerita tadi kan intinya tentang wanita yang sangat mencintai taman bunga yang di situ salah satu favoritnya adalah bunga tulip. Maka tentang apa teks tersebut? Tentu saja, nah coba kalian tebak. Ya, saya yakin banyak atau saya berharap semua menjawab dengan benar, yaitu The Story of an Old Lady and Her Tulip Flower. Ya, jadi cerita tentang seorang wanita tua dan bunga tulip itu intinya. Kalimatnya atau kata-kata atau frasanya tidak harus persis ini, tapi intinya seperti ini ya. Tidak harus persis frasanya, bisa berbeda-beda. Yang penting intinya adalah The Story of an Old Lady, ya, cerita tentang seorang wanita tua sebagai tokoh utamanya dan bunga tulip. Okay, question 2. What is the purpose of writing the text? Ya, purpose atau kadang digunakan objektif. Kadang pertanyaan ini menggunakan kalimat yang lain, misalnya why is the text written? Ya, mengapa teks itu ditulis? Intinya sama ya, menanyakan tujuan dari penulisan teks. Nah, untuk menjawab ini kan kita harus tahu jenis teksnya apa. Nah, kita tahu tadi teksnya adalah naratif, maka untuk naratif itu kan kalau yang dulu ya, dulu-dulu biasanya tujuannya hanya satu, yaitu nah, to amuse atau to entertain the readers, ya, untuk menghibur atau membuat senang para pembaca. Dongeng kan biasanya memang untuk menghibur ya. Tapi di sini kita juga harus tahu tujuan yang lebih mendalam dari cerita sederhana tadi. Yang kalau kita lihat tadi kan intinya tentang bagaimana si wanita tua tadi begitu mencintai bunga-bunga dan dia merawat serta menjaganya. Nah, maka kita bisa menjawab dengan mengatakan bahwa tujuan dari penulisan tadi adalah to teach the readers to look after, ya, mengajarkan pembaca, to teach, mengajarkan pembaca untuk look after, ya, merawat or keep atau menjaga sesuatu yang mereka cintai. Nah, ini
inti dari cerita tersebut. Sederhana namun ada makna yang ingin disampaikan oleh si penulis cerita. Nah, question 3. Because of it, she built a small garden full with colorful tulip. Ini ada di paragraph 1. Pertanyaannya, the question is, what does the underlined word refer to? Nah, ini kan menanyakan rujukan kata ya, refer to, mengacu pada kata apa? Underline kan digaris bawahi, yang digaris bawahi mana? Yaitu kata it. Nah, kita lihat teksnya. Ini kan paragraf 1 ya, petunjuknya di paragraf 1. Ini paragraf 1 saya ambilkan. Kita cari kata it ya. Oh, it ternyata ada di kalimat terakhir. Nah, ini ya, saya beri warna merah ini. Because of it, karena itu, she built, dia membangun taman kecil yang full with colorful tulip, yang penuh dengan bunga tulip. Nah, kalimatnya karena hal itu apa? Seperti kita tahu, kebanyakan untuk soal yang mencari rujukan kata kan kita mencari pada kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya yang mana? Nah, kalimat sebelumnya kan ada she always loved is one flower she always loved is tulip. Jadi bunga yang dia selalu cintai adalah bunga tulip. Karena itu, nah berarti itu apa? Ya berarti rasa cinta si wanita tua tadi terhadap bunga tulip yang dia tanam. Ya maka ya jawabannya yang mana? The word it refers to, kata it refers to mengacu pada the women's love, the women's love for tulip, rasa cinta si wanita tadi pada bunga tulip. Oke, the last question or question 4, pertanyaan keempat. Why did the women walk, why did the woman walk along the garden quietly? Mengapa wanita tadi walk, berjalan di taman dengan hati-hati ya, dengan apa ya, pelan-pelan, intinya jangan sampai menimbulkan suara, quietly. Nah, kita lihat teks yang ada seperti pertanyaan itu ya, kan ketika kita mencari jawabannya kita mencoba melihat pertanyaannya, mana kalimat yang disebutkan dalam pertanyaan itu, yang ada berarti yang ada kata walk along the garden quietly, ini ada di paragraf ini ya. Kita lihat. Nah, di sini ya sudah saya beri warna merah. She walk along the garden quietly. Dia berjalan. Pertanyaannya kan mengapa dia berjalan? Nah, ini kan karena ini sebuah sebuah akibat, maka kita cari sebabnya. Sebabnya tentu di kalimat sebelumnya. Dia berjalan itu kenapa kok dia berjalan? Mesti ada sesuatu yang menyebabkan sebelumnya. Nah, kita lihat kalimat sebelumnya. She was curious, ya. Jadi dia penasaran, ya. Dia ingin tahu, ya. Ingin tahu, maka dia berjalan. Maka dia berjalan di sepanjang taman itu dengan tenang, dengan hati-hati tanpa menimbulkan suara. Maka jawabannya, the answer is because she felt curious, ya. Karena dia merasa penasaran, ya, dia ingin tahu suara apa tuh tadi ya. Karena kalimat sebelumnya kan she heard the sounds. Dia mendengar suara apa? Babies laughing. Ya, bayi yang ketawa-tawa, and sweet singing, dan lagu atau nyanyian yang merdu ya, nyanyian yang lembut. Seperti kalian tahu, seorang wanita yang menakbulkan anaknya kan biasanya dengan menyanyi, salah satunya dengan menyanyi dengan suara yang penuh kelembutan. Well, students, I think it's enough. Ya, saya harap kalian sudah bertambah paham tentang seperti apa atau teks naratif itu dan bagaimana kita memahami, bagaimana kita mencari informasi, menangkap makna dari sebuah teks naratif. Untuk berikutnya, kalian
akan saya berikan Google Form untuk melatih kalian memahami teks naratif. Silakan nanti dibuka linknya dan I hope you can do it well. Well, students, I think it's enough for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.